kesibukannya katanya sih sibuk ya, cuman saya kurang tahu sibuk apa. Eh, itu sih saya sangat kecewa ya karena sempat mendengar dari tayangan kalau dia sebagai warga negara yang baik jika dipanggil katanya akan datang, akan tetapi ini pelaporan saya di Jakarta Barat 2 kali dipanggil nggak datang. Sekarang pun di Polres Bogor sudah 2 kali pemanggilan juga tidak datang. Jadi mana katanya sebagai warga negara yang baik kok nggak datang datang? Aku cuma menyampaikan aja karena saya schedule itu kapan mungkin kurang kurang tahu itu. Saya tadi buru-buru juga mungkin untuk masalah reschedule-nya akan saya boleh ditanyakan ke penyidik. Ini kan udah 2 kali panggilan dok, berarti mungkin ada kemungkinan buat dijemput paksa atau gimana, dan infonya nggak sih dok dari dalam? Itu sih kan mereka infonya akan melakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku, bersifat presisi dan sesuai prosedur dan protap dari kepolisian. Gitu kan seharusnya ya, tapi saya di sini kan bukan penyidik, itu memang hak prerogatif dan kebijakan subjektivitas dari penyidik. Akan tetapi menurut prosedurnya sih jika 2 kali pemanggilan manggil terus seharusnya sih ada surat perintah membawakan ya. Cuman kalau saya sih serahkan sepenuhnya kepada penyidik, saya percaya kepada penyidik dan kepolisian Polres Bogor akan melakukan secara transparan, kemudian presisi, dan yang pastinya secara prosedural semuanya tidak ada pelanggaran gitu loh. Maksudnya akan dilakukan sesuai prosedur dan proses hukum yang berlaku. Ini kalau dia nggak datang otomatis akan semakin lama prosesnya. Iya. Dokter mengharapkan dijemput paksa atau gimana nih? Kalau harapan saya sebagai pelapor pastinya saya berharap pihak kepolisian untuk bertindak tegas dan memberikan keadilan serta kenyamanan kepada saya sebagai korban, sebagai pelapor. Saya mau ini harus diberikan efek jerak dan menjadi contoh untuk public figure serta pria-pria yang bertulang lunak gitu ya, supaya tidak ada korban-korban lain yang berjatuhan atau tidak dijadikan sebagai panutan untuk laki-laki yang memang bermental tulang lunak seperti itu. Selain dokter yang melaporkan Tahat di sini, juga dokter dilaporkan oleh Tahat sendiri. Sejauh ini proses seperti apa dok? Sejauh ini kemarin itu saya sudah dipanggil untuk klarifikasi dan saya juga sudah datang. Saat datang klarifikasi, setahu saya memang buktinya ada yang belum cukup gitu loh. Jadi saat saya datang waktu itu setahu saya memang ada visumnya belum keluar waktu ketika saya datang. Kalau saat ini saya kurang tahu. Nah, jadi saya sih memang sudah dipanggil 1 kali sebagai klarifikasi ya, berita acara wawancara klarifikasi. Karena kalau yang ini dia ini bukan sudah lagi klarifikasi dulu sih, terlapor juga pernah datang 1 kali, tapi sebelum naik penyidikan, masih dalam penyelidikan. Jadi kalau kasus saya yang dia laporkan masih dalam tahap penyelidikan. Dan saya juga ini mengharapkan keadilan karena di sini saya korban. Makanya saya di sini juga sudah ada diterima laporan saya dari Komnas Perempuan dan mereka juga menanggapi dengan baik. Karena di sini saya perempuan, saya dianiaya, posisinya juga pasalnya juga bukan pasal ringan 351, dan saya juga sudah ada tanggapan yang positif. Laporan saya pun diterima oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan serta Perlindungan Perempuan dan Anak. Jadi dari pihak kementerian pun akan mengawal kasus saya, termasuk Komnas Perempuan. Karena di sini saya perempuan dan saya juga ingin memberikan contoh kepada para perempuan di sana, jangan takut kalau kita disakiti, kalau kita dizolimi, tidak usah takut. Kebetulan ke Komnas Perempuan juga saya kan juga banyak laporan ya dari perempuan-perempuan yang lain. Ternyata mereka ini merasa diduga telah dilecehkan juga secara verbal oleh terlapor ini. Banyak ya. Berapa orang?
lebih dari 10 orang secara verbal ya. Itu mulai dari meminta foto untuk naked ya, telanjang, mengajak ke hotel dan lain-lain. Intinya di sini saya ingin memberikan suara kepada orang-orang yang tidak mau bersuara. I give a voice to someone who couldn't speak. Give a voice to the voiceless. Gitu. Karena di sini kalau saya tidak speak up, siapa yang akan berbicara? Gitu. Apalagi di sini saya dizolimi ya. Saya duluan, saya korban, tapi beliau playing victim.